Anthony Albanese tinggalkan istananya. Australia tuduh Rusia curi data pribadi warganya termasuk milik PM Anthony Albanese. The care back into aged care. The global pandemic and a royal commission have confirmed what so many Australians already knew, that our aged care system is in crisis. Australia tuduh Rusia curi data pribadi warganya termasuk milik PM Anthony Albanese. Australia telah menuduh mencuri data asuransi kesehatan jutaan warga dan membuangnya di situs web gelap. Komisaris Polisi Federal Australia, Rhys Kaul, mengatakan, penjahat si berusia telah meretas perusahaan asuransi Medibank dan mencuri 9,7 juta dalam pelanggan. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai kejahatan terbesar di Australia. Kami yakin kami tahu individu mana yang bertanggung jawab, tetapi saya tidak akan menyebutkan nama mereka, ujar Karesal seperti dikutip ABC News. Apa yang akan saya katakan adalah bahwa kami akan mengadakan pembicaraan dengan penegak hukum Rusia tentang orang-orang ini. Lanjutnya, di antara jutaan orang yang datanya dicuri juga termasuk Perdana Menteri Anthony yang merupakan pelanggan Medibank. Albanese mengaku telah diberitahu kepolisian terkait sumber serangan. Kami tahu dari mana mereka berasal, kami tahu siapa yang bertanggung jawab, dan kami mengatakan bahwa mereka harus dimintai pertanggungjawaban. Kata Albanese, menegaskan negara di mana serangan tersebut berasal harus bertanggung jawab. Sementara itu, seorang pejabat dari Kedutaan Besar Rusia di Australia enggan berkomentar terkait tuduhan tersebut. Invasi Indonesia ke Australia membuat demonstrasi semakin memanas, protes pun gencar dilakukan. Banyak warga di seluruh dunia meminta PM Australia segera menghentikan serangan ke negara tetangganya itu. Beberapa ribu orang berkumpul dengan membawa bendera Indonesia dan Australia di depan kantor pemerintah Nations di Canberra, ini yang ke-9 kalinya. Warga melakukan demonstrasi kepada Anthony Albanese di lapangan kota Darwin, Australia, dan kemudian berjalan menuju kedutaan Indonesia di sana. Para demonstran membawa poster besar dan bendera Australia. Mereka mendirikan hentikan perang. Ribuan orang berkumpul di luar kedutaan Indonesia di Australia. Para pengunjuk rasa pun mendirikan poster-poster bertuliskan I love Indonesia, hentikan Jokowi, hentikan perang, dan membawa pelaka. Dengan slogan-slogannya menyatakan tidak ada perang, kami butuh kedamaian. Di sini juga melakukan aksi protes terhadap Australia. Anthony Albanese, ribuan orang pun memadati jalan-jalan di ibu kota Sydney, sehingga menjadikan jalan di kota-kota itu menjadi macet dipenuhi aksi para demonstran. Mereka juga berkumpul di lapangan berapa demonstrasi untuk mengatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa serangan tidak masuk akal, kejam dan rakus. Hanya masalah pulau pasir yang tidak jelas asal-usulnya justru menimbulkan sosial korban. Rata seseorang dalam demonstran di Victoria dan juga Tasmania. Berapa ribu pengunjuk rasa yang sebagian berasal dari Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Rusia, Cina, Indonesia, Arab Saudi, Korea Selatan, Brasil, Belanda juga pengunjuk rasa di luar kediaman resmi Perdana Menteri Anthony Albanese. Mereka juga menyebarkan bermacam-macam bendera dan memegang spanduk bertuliskan hentikan perang, hentikan agresi Indonesia dan sekutunya, hentikan agresi Rusia, hentikan agresi Amerika, hentikan agresi Australia. Selain itu, hentikan mania berdarah kami. Warga negara asing tidak tenang di sini, kami butuh ketegangan. Kami butuh ketenangan, kami butuh kedamaian di kota Darwin. Pada Sabtu, sekelompok pengunjuk rasa pun berkumpul di luar kedutaan Iran. Di hari yang sama, puluhan pengunjung
merasa berkumpul di luar gedung Parlemen Nasional di pusat ibu kota demi membawa bendera Iran dan Australia, dan plakat bertuliskan segera tinggal dan Australia Ibrahim, seorang pembunuh, di mana ribuan berunjuk rasa. Di jalan raya utama ibu kota Darwin, mereka mengibarkan bendera Iran samping meneriakkan hentikan peran polisi. Anti huru hara pun menghadang peradaban yang hendak memasuki kantor kedutaan Iran di Australia. Sekitar 120.000 orang ditangkap dan 12 orang diantaranya tewas karena bentrokan dengan aparat kepolisian. Sempat Australia sebelumnya juga menangkap ratusan demonstran. Di negaranya sendiri, polisi melakukan hampir 1.400 penangkapan di 5 kota di seluruh Australia. Menurut seorang pemantau independen, pemerintahan ini juga menindak perbedaan pendapat setelah pihak berwenang memperingatkan warga agar tidak berunjuk rasa. Sementara itu, aksi protes di ibu kota Darwin berujung rusuh ketika sekelompok pemuda bentrok dengan aparat keamanan. Sejumlah bangunan akibatnya mengalami kerusakan. Kementerian Dalam Negeri pun mengumumkan sebanyak 200 demonstran yang ditahan aparat keamanan. Ketika adegan saling mendorong antara demonstran dan juga pengisian dilaporkan terjadi di kota Darwin. Itu ratusan ribu damon sambul membanjiri kota dan menimbulkan masalah, setidaknya 4 orang tewas, kata pemerintah, dalam bentrokan kerasa antara penunjuk rasa dan polisi bermotif dan internasional. Korban tewas terus bertambah. Ada peningkatan signifikan dari jumlah korban, kata Kementerian Kesehatan Australia. Sebelumnya terpaksa mengumumkan keadaan darurat sejak Rabu pekan lalu akibat kerusuhan yang terus terjadi hingga hari ini. Hasil militer negara-negara NATO yang dipimpin Amerika Serikat, Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif, juga mengirimkan militernya untuk mengendalikan situasi. Pasukan penjaga perdamaian juga telah sepenuhnya dikerahkan ke Australia dan sekarang sepenuhnya beroperasi di dalam negeri. Mengatakan pasukan itu melakukan tugas untuk melindungi fasilitas penting baik militer maupun negara. Dan sosial pasukan juga akan tetap berada di negara itu sampai situasi stabil. Polisi mulai mendesak para pemprotes dan juga membongkar brigade jalan. Polisi diberitakan menangkap puluhan orang, sebagian demonstran juga menerangkan beberapa orang tewas akibat dipukul pakai pentungan oleh aparat kepolisian. Situasi di Australia meruncing sejak bentrokan antara polisi dan demonstrasi. Sebelumnya memperingatkan di televisi aparat keamanan akan bertindak tegas jika para provokator tidak berhenti. Aparat keamanan tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekerasan dalam kerangka undang-undang untuk menjamin keamanan. Namun, dia juga membantah spekulasi bahwa pemerintah akan memperlakukan situasi darurat. Situasi di Australia masih jauh dari kondisi yang menuntut penerapan situasi darurat agar menahan diri. Apakah keamanan Australia diminta menghormati hak warga yang ingin berdemonstrasi? Penjahat si berusia telah meretas perusahaan asuransi Medibank dan mencuri 9,7 juta dalam pelanggan. Peristiwa ini disebut-sebut sebagai kejahatan terbesar di Australia. Kami yakin kami tahu individu mana yang bertanggung jawab, tetapi saya tidak akan menyebutkan nama mereka, ujar Karesal seperti dikutip ABC News. Apa yang akan saya katakan adalah bahwa kami akan mengadakan pembicaraan dengan penegak hukum Rusia tentang orang-orang ini. Lanjutnya, di antara jutaan orang yang datanya dicuri juga termasuk Perdana Menteri Anthony yang merupakan pelanggan Medibank. Albanese mengaku telah diberitahu kepolisian terkait sumber serangan. Kami tahu dari mana mereka berasal, kami tahu siapa yang bertanggung jawab, dan kami mengatakan bahwa mereka harus dimintai pertanggungjawaban, kata Albanese, menegaskan negara di mana serangan tersebut berasal harus bertanggung jawab. Sementara itu, seorang pejabat dari kedutaan besar Rusia di Australia enggan berkomentar terkait tuduhan tersebut.